Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu kita mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah dengan penuh perasaan kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kendaraan buruk terus berjalan dengan cepat. Kendaraan tersebut berhenti. Pada waktu berhenti, malaikat Jibril menyuruh Nabi untuk turun untuk mengerjakan sholat. Maka beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Sesudah itu beliau menaiki buruk kembali. Di atas kendaraan tersebut, lalu Jibril bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau tahu tempat itu? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, aku tidak tahu. Malaikat Jibril menjawab, itulah tempat Madian, pohon Nabi Musa. Disitulah Nabi Musa alaihissalam beristirahat. Beliau lari dari Mesir yang dikejar oleh Fir'aun yang hendak membunuh beliau, dan beliau beristirahat di pohon tersebut. Dan di pohon itu juga Nabi Musa alaihissalam berkenalan anak Nabi Shu'aib. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam menikahi anak Nabi Shu'aib. Terus kendaraan buruk berjalan. Tidak lama kemudian kendaraan buruk tersebut berhenti kembali. Lalu beliau disuruh malaikat Jibril untuk turun mengerjakan sholat. Maka beliau sholat 2 rakaat. Sesudah sholat beliau naik kendaraan buruk lagi. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi kepada Rasulullah, apakah engkau tahu tempat itu? Nabi kita Muhammad SAW menjawab, saya tidak tahu. Lalu malaikat Jibril menjawab, itulah Gunung Tursina. Di tempat itulah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah, mendapatkan wahyu pertama kali tanpa perantara malaikat. Allahu Akbar. Sesudah itu kendaraan bergerak kembali, berjalan lagi kendaraan, terus berjalan dengan cepat. Tidak lama kemudian malaikat Mikail menghentikan kendaraan tersebut. Lalu Jibril menyuruh beliau untuk turun kembali. Kerjakanlah sholat. Maka Nabi kita SAW, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Sesudah itu beliau naik kendaraan. Jibril bertanya kepada beliau, apakah engkau tahu tempat itu? Saya tidak tahu, wahai Jibril, kata Rasulullah. Maka Jibril berkata, disitulah tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Maka terus kendaraan berjalan kembali dengan cepatnya
Lalu beliau menoleh ke belakang. Pada waktu beliau menoleh ke belakang, beliau melihat jin ifrit sambil membawa obor hendak membakar kendaraan beliau. Maka malaikat Jibril mengajarkan sebuah doa kepada beliau. Beliau baca doa tersebut seketika itu jin ifrit jatuh tersungkur. Terjatuhnya jin ifrit, seketika itu juga obor yang ia pegang langsung padam. Allahu Akbar. Sesudah itu, tidak lama kemudian, beliau melihat beberapa kelompok yang bercocok tanam. Pada waktu menanam, seketika itu langsung tumbuh. Sudah tumbuh, langsung berbuah. Pada waktu diambil buahnya, tumbuh lagi buahnya. Dipetik lagi buahnya, tumbuh lagi buahnya. Terus begitu. Melihat hal itu, Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apa maksudnya semua itu?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, itulah perumpamaan orang yang berjuang di jalan Allah, mengorbankan hartanya, berjuang di jalan Allah, itulah balasan ganjaran pahala yang besar bagi mereka." Inilah perumpamaannya. Allahu Akbar. Subhanallah. Inilah kisah yang singkat yang kami sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kisah tersebut kita bersambung kembali dalam video berikutnya. Insya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.